Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung di mata kuliah Psikologi Perkembangan Anak Usia MI. Baiklah, di pertemuan pertama ini kita akan membahas tentang konsep dasar psikologi perkembangan. Adapun subjek kajian yang akan kita bahas yaitu pengertian psikologi perkembangan, faktor yang mempengaruhi perkembangan, dan manfaat mempelajari psikologi perkembangan. Sebelum kita membahas tentang pengertian dari psikologi perkembangan, terlebih dahulu kita harus mengetahui apa itu psikologi. Psikologi adalah ilmu yang mempelajari tentang perilaku dan proses mental yang diperoleh dengan pendekatan ilmiah yang berdasarkan data empiris dan sistematis. Jiwa bersifat hal yang tidak terlihat, maka segala sesuatu yang berhubungan dengan psikologi atau kejiwaan seseorang dapat dilihat melalui tingkah lakunya. Setelah mengetahui pengertian dari psikologi, kita juga harus mengetahui fungsi dari psikologi. Fungsi dari psikologi itu ada 3. Yang pertama menjelaskan, yang kedua memprediksi, dan yang ketiga mengendalikan. Yang dimaksud menjelaskan di sini adalah psikologi mampu menjelaskan apa, bagaimana, dan mengapa seseorang itu melakukan tingkah laku yang demikian. Setelah mampu menjelaskan, kita juga mampu memprediksi kira-kira mengapa tingkah laku seseorang itu bisa dilakukan dan apa faktor penyebab dari hal tersebut dia lakukan. Setelah itu, kita juga mampu mengendalikan tingkah laku yang sesuai dengan yang diharapkan. Oke, sekarang masuklah kita kepada pengertian psikologi perkembangan. Psikologi perkembangan diartikan sebagai suatu ilmu psikologi yang membahas tentang permasalahan-permasalahan manusia dari mulai usia awal pembentukan sampai usia akhir. Berbicara tentang perkembangan, kebanyakan dari kita sering menyamakan antara perkembangan dan pertumbuhan. Pada dasarnya, kedua hal tersebut memiliki perbedaan yang signifikan karena perkembangan merupakan perubahan kecakapan, kematangan fisik, emosi, dan pikiran menuju dewasa. Pertumbuhan, perubahan yang terlihat secara kuantitatif. Contohnya ketika seseorang bertambah tinggi, bertambah besar. Kemudian pertumbuhan ini juga biasanya bersifat hal yang terlihat. Sementara perkembangan biasanya perubahan yang bersifat kualitatif, yakni contohnya kemampuan manusia untuk berbicara, berjalan, berlari, dan lain sebagainya. Adapun faktor yang mempengaruhi perkembangan ada 2. Yang pertama, faktor hereditas atau genetik. Faktor hereditas atau genetik merupakan modal dasar dan mempunyai peran utama dalam mencapai hasil akhir proses tumbuh kembang anak. Adapun yang termasuk ke dalam faktor genetik yaitu 1. Faktor bawaan yang normal, yang kedua jenis kelamin, yang ketiga suku dan bangsa. Kemudian faktor yang kedua yaitu faktor eksternal atau faktor dari lingkungan. Perkembangan bersifat terpadu dan terarah. Artinya bahwa terdapat hubungan yang pasti antara perubahan yang terjadi saat ini, sebelumnya, dan berikutnya. Dalam arti kata bahwasanya setiap fase-fase perkembangan yang akan dilalui individu itu memiliki ketergantungan.
Dan yang terakhir dari sub kajian yang kita bahas kali ini adalah manfaat mempelajari psikologi perkembangan, terutama bagi calon guru. Nah, salah satu yang menjadi manfaat dari mempelajari psikologi perkembangan yaitu dapat memudahkan kita dalam memilih metode pengajaran dan menggunakan bahasa yang sesuai dengan tingkatan perkembangan dan pemahaman peserta didik. Nah, ketika kita sudah mampu mengetahui fase-fase atau pola perkembangan daripada siswa, kita dapat mengetahui juga metode, media, serta cara mengajar yang seperti apa yang kira-kira menjadi tepat sasaran kepada siswa yang kita ajarkan. Cukup sekian pembahasan kita kali ini. Semoga penjelasan materi tadi dapat menambah khazanah keilmuan kita. Sampai berjumpa di pertemuan yang selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.